Yoon Ki-hoon langsung bikin gebrakan usai pantau bintang Liga 1. Jairo Ridwell akhirnya sepakat gabung susul kenal Orat Mangon. Erick Thohir pamer kemegahan training camp timnas Indonesia. Stefano Lillipali beri respon usai dipantau pelatih striker timnas Indonesia. Yunus Nusi pastikan Stadion GBK siap gelar laga Indonesia versus Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan perkembangan terbaru terkait proses pembangunan training camp milik PSSI di Ibu Kota Nusantara. Melalui akun media sosialnya, Erick Thohir membagikan momen kunjungannya di Kompleks Training Camp PSSI. Ia melakukan kunjungan bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo pada Senin 12 Agustus 2024. Erick Thohir menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung proses pembangunan kompleks pusat pelatihan tersebut. Dia juga menjelaskan, saat ini pengerjaan sudah memasuki tahap akhir ataupun finishing. Meninjau pembangunan training camp PSSI di IKN yang sudah masuk tahap finishing. Alhamdulillah sudah hampir selesai dan semoga bisa segera diresmikan, tulis Erick Thohir. Bersama Dito, Erick Thohir tampak meninjau beberapa titik, termasuk di gedung yang nantinya bakal digunakan sebagai asrama tempat menginap para pemain. Dalam video tersebut, Erick Thohir memastikan target penyelesaian kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan ini. Tanggal 7 Oktober 2024 ini selesai semua, kata Erick Thohir. Training center ini berada di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar yang berisikan 8 lapangan. Tempat itu juga dilengkapi dengan infrastruktur dan juga fasilitas pendukung lainnya seperti asrama hingga kolam renang. Untuk pembangunan fase pertama, training center PSSI di IKN ini akan didirikan 2 lapangan dan juga tempat penginapan untuk pemain, serta pelatih yang ditargetkan rampung selama 6 bulan. Asisten pelatih baru Sintayong yakni Yoon Ki-hoon kedapatan menonton langsung laga pekan perdana Liga 1 2024-2025. Dia menonton laga pekan perdana Liga 1 yang mempertemukan Semen Padang kontra Borneo FC pada Senin 12 Agustus 2024. Momen menarik terjadi pada laga yang berlangsung di Stadion PT IKA Jakarta dengan adanya tamu spesial di tribun penonton. Para tamu spesial itu adalah 4 asisten pelatih Sintayong yang kedapatan menonton langsung laga Semen Padang versus Borneo FC. 4 asisten pelatih timnas Indonesia tersebut meliputi Cho In Cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-kyu, dan juga Yoon Ki-hoon. Yoon Ki-hoon terlihat asyik menyaksikan jalannya laga seraya seperti memantau para pemain lokal Liga 1. Terlihat pelatih striker Yoon Ki-hoon sempat memegang kertas berisi daftar susunan pemain kedua kesebelasan. Kedatangan asisten pelatih timnas Indonesia tersebut terbilang menjadi momen mengejutkan, mengingat mereka dikabarkan baru saja tiba di Indonesia pada Minggu 11 Agustus 2024 kemarin. Hadirnya pelatih Yoon Ki-hoon menjadi isyarat akan ada pemain lokal Liga 1 yang menjadi bidikan untuk gabung skuad Garuda. Salah satu pemain yang mencuri perhatian pada laga tersebut adalah Stefano Lillipali. Ia tampil sangat cemerlang dalam laga tersebut. Bahkan Stefano Lillipali berhasil mencetak gol cemerlang. Dengan catatan tersebut, bisa jadi Yoon Ki-hoon bakal merekomendasikannya ke Sintayong untuk segera dimasukkan ke skuad Garuda. Mantan pemain Crystal Palace yakni Jairo Ridwell dikabarkan bergabung dengan klub Divisi 1 Liga Belgia yakni Royal Antwerp FC. Kabar bergabungnya pemain yang memiliki darah Indonesia itu ke Royal Antwerp FC dikabarkan oleh TransferWatch. Royal Antwerp FC di Belgia akan memperkuat diri dalam jangka pendek dengan Jairo Ridwell yang bebas transfer. Mantan pemain Ajax ini kontraknya dengan Crystal Palace berakhir musim panas ini, dan karenanya tersedia dengan status bebas transfer, tulis TransferWatch. Jika resmi bergabung dengan Royal Antwerp, ia akan kembali bertemu dengan rekannya yakni Toby Alderweireld. Diharapkan Ridwell akan tanda tangan kontrak dengan Royal Antwerp dalam beberapa hari mendatang, tulis TransferWatch.
Jairo Ridwell bermain untuk Crystal Palace pada medio Juli 2020 hingga Juli 2024. Sementara itu, sebelumnya penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dikabarkan bergabung dengan FC Dender. FC Dender adalah tim promosi Liga 1 Belgia, yakni Jupiler Pro League musim ini. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun menjalani masa pinjaman di Fortuna Sittard dari FC Groningen. Dengan munculnya kabar Jairo Ridwell ini, semoga menjadi pertanda baik. Bisa saja apabila Jairo Ridwell dan juga Ragnar Oratmangun sering bertemu di Liga Belgia, pembahasan soal naturalisasi bisa saja terjadi. Diharapkan Jairo Ridwell bisa segera bergabung membela timnas Indonesia, yakni tanah leluhurnya dari sang nenek. Jasanya sangat dibutuhkan untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali bereaksi soal aksi gacornya yang ditonton langsung asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong saat bantai Semen Padang di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Stefano Lillipali langsung menegaskan bahwa dirinya selalu siap jika mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia. Ya, sejumlah asisten pelatih Sintayong dalam melatih timnas Indonesia menyaksikan langsung laga Semen Padang versus Borneo FC. Laga itu dimainkan di Stadion PT IKA Jakarta pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam laga itu, Lillipali sukses tampil gacor. Dia bisa mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 4 menit. Bukan hanya mencetak gol, Lillipali juga mencatatkan 1 umpan dalam laga tersebut. Berkat kontribusinya, Borneo FC itu pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Semen Padang. Mendapati aksinya turut disaksikan 4 asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong. Lillipali mengaku malah tidak mengetahui hal tersebut, sebab dia hanya fokus membela Borneo FC dalam laga itu. Tetapi Lillipali memastikan jika akhirnya mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia, dirinya akan sangat siap. Pasalnya, membela negara menjadi kebanggaan pemain sepak bola. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga. Lanjut Stefano Lillipali. Menarik jika Lillipali benar dipanggil membela timnas Indonesia lagi, sebab dia terakhir kali membela skuad Garuda julukan timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan dalam FIFA Matchday pada 8 September 2023 lalu. Sejauh ini, Stefano Lillipali pun sudah mengumpulkan 4 caps bersama dengan timnas Indonesia senior. Dari penampilannya itu, dia bisa mencatatkan 3 gol. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno masih melakukan revitalisasi rumput jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya timnas Indonesia akan menggunakan Stadion GBK untuk pertandingan kandang melawan Australia. Agenda tersebut merupakan rangkaian dari pertandingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan pertama, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang ke Arab Saudi. 5 hari berselang ataupun 10 September 2024, giliran Indonesia akan menjamu Australia di Stadion GBK. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan perawatan rumput yang dilakukan pengelola sudah menunjukkan hasil baik. Saya sudah cek rumput SUGBK dan siap menggelar laga melawan Australia, kata Yunus Nusi. Kondisi rumput di Stadion GBK memang sempat menjadi sorotan pasca pemain tim nasional yakni Tom Haye menderita luka lecet di bagian lutut. Hal tersebut terjadi karena sang pemain melakukan selebrasi cancelled setelah mencetak gol ke gawang Filipina. Pasca kejadian tersebut, rumput di SUGBK menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa kualitasnya tidak sesuai harapan. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola Justinus Laksana. Menurut dia, kondisi rumput sangat berpengaruh pada permainan timnas Indonesia. Atas cap tersebut, Sekjen PSSI Yunus Nusi tidak sepenuhnya setuju, sebab banyak pemberitaan di media sosial yang tidak sesuai dengan fakta. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak, karena saya melihat banyak yang tidak sesuai fakta, kata Yunus Nusi. Sementara itu, pihak SUGBK menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan 3 tahapan dalam perawatan. Pertama, pemberian asupan nutrisi terbaik untuk rumput lewat penutupan rolling dan juga vertisud dan juga top dressing. Dengan cara itu, rumput akan memiliki tingkat rata yang optimal.
kemudian diuji dengan fungsi teknis secara berkala. Pengelola juga menggandeng konsultan ahli untuk menangani pengelolaan stadion yang multifungsi berstandar internasional.